Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberi oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah, dan tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masih di adab ukhuwah ya. Kalau ahad ketika kita bahas Asmaul Husna, di adab ukhuwah, adab etika ketika berteman, bersaudara, berkawan, itu yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah husnul khuluqi, yakni punya akhlak yang baik, punya akhlak yang baik. Dan kemarin sudah kita bahas fadilah daripada akhlak yang baik. Itu tadi antaranya kalau pengen timbangan di yaumul qiyamah, timbangan yang lebih berat, maka berakhlaklah yang baik. Termasuk kalau kepingin nantinya bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga, maka jadilah orang yang punya akhlak yang baik. Yang kedua kita masuk ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Bapak sama anak sama-sama sahabat Nabi. Anna Rasulullah SAW qala al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. Kira-kira yang ada di mindset jenengan, kalau Rasulullah mengatakan orang muslim itu saudaranya muslim yang lain, itu yang harus kita lakukan apa dong? Jenengi dulur, namanya saudara. Kalau memang itu saudara, setiap muslim itu berarti bersaudara. Antar sesama muslim itu bersaudara. Karena memang bersaudara, kata Nabi, la yadlimuhu. Seorang muslim itu tidak boleh mendolimi muslim yang lain. Dan kemarin sudah kita bahas efek samping dari kalau kita mendolimi orang. Jadi antaranya amalan-amalan baik kita, itu pahala-pahalanya ini akan habis di yaumul qiyamah, diberikan kepada orang yang kita dolimi. Dan sudah berkali-kali saya sebut tentang kezaliman seorang wanita yang banyak sholatnya, banyak puasa, banyak zakatnya, itu hanya gara-gara lidahnya yang suka dolimin orang, yang itu tetangganya, maka
dia dimasukkan dalam nerakanya Allah. Yang kedua, wala yuslimuhu. Seorang muslim itu tidak boleh membiarkan cuek ketika orang muslim yang lain itu didolimi. Jadi kalau kita melihat ada orang yang didolimi, ada muslim kita yang didolimi, maka berdasarkan hadis ini kita tidak boleh cuek. Kita berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana caranya bisa orang itu tidak terdolimi. Termasuk kalau kita melihat saudara kita yang zalim, itu juga harus kita tolong. Caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar supaya orang itu tidak melakukan kezaliman lagi. Itu yang dimaksud dengan wala yuslimuhu. Pak, apakah ini tidak mencampuri urusan orang? Kalau konteksnya nanti hubungannya dengan mafsadat, ya, kalau umpamanya orang itu tidak ditolong, nanti mafsadatnya malah meluas, ya, mafsadatnya malah meluas, malah merusak tatanan, maka kita perlu untuk bertindak. Kemudian wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang orang itu fi hajati akhihi, dia memenuhi, membantu hajat saudaranya. Ya, barang siapa yang dia ini membantu, memenuhi hajat dari saudaranya sesama muslim, berarti posisinya dia adalah suka membantu orang lain, Maka apa? Kanallahu fi hajati. Maka Allah pun akan memberikan, membantu, memenuhi hajatnya dia. Itu seperti di dalam hadis itu, di dalam riwayat yang lain, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berarti gimana Pak? Kalau kita cuek, ya seperti yang tadi Yuslimu tadi, kalau kita cuek, ya, kita tidak peduli sama kawan kita, tidak suka bantu sama teman kita, ya Allah akan melakukan seperti itu. Allah akan melakukan seperti itu. Kalau kita mau medit, ya Allah yang medit sama kita. Kalau kita dermawan, ya Allah dermawan sama kita. Ya, maksudnya gimana? Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Itu sok terapinya Allah. Mamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang kita maksud. Berarti Pak, karma itu ada tanda. Kalau berkenaan dengan hadis model ini, karma itu ada tanda. Istilahnya orang lain itu kan karma, ya. Kalau dalam istilah Islam kalimat karma itu kan tidak ada. Cuman memang kalau kita pahami, sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain, yaitu nanti kita akan mendapatkan yang semacam itu. Entah siapa yang melakukan itu kepada kita. Ya, kalau kita cuek sama orang, nggak suka membantu sama orang, ya kita akan dicuekin orang, nggak akan dibantu. Tapi bukan berarti kita ini kalau membantu orang niatnya supaya dibantu, jangan. Aku dok-doknya aku tak sedekah saya entus 700.000 nggak boleh. Aku tak sedekah sepeda motor, aku pakai motor. Aku tak sedekah apa meneh. Aku tak sedekah omah aku oleh. Bukan begitu. Ikhlas karena Allah, tetap perkaranya nanti Allah membalas, memang sudah jadi ngurus, sudah otomatis. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang dia itu mengentaskan kesulitan, kurban itu kan kesulitan, kesengsaraan, kesulitan. Bahasa Jawa ini kekeleyek, apa kekeleyek? Ya kekeleyek itu. Ya. Kalau orang itu mau membantu mengentaskan kesulitan orang,
Ya, maka farrajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia, mengentaskan dia, melepaskan dia daripada kesulitan-kesulitan yang ada di yaumil qiyamah. Ya, kalau memang orang itu suka membantu kesulitan orang, nanti di yaumil qiyamah kesulitannya akan dibantu sama Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu Pak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita ini orang yang suka ya, membantu orang lain dengan niatan tulus karena Allah. Percayalah, yakin, aku yakin kalau orang itu suka membantu nanti jalan itu gitu. Allah itu akan kasih jalan terus karena kita suka membantu orang. Kita suka membantu orang. Ini rezeki itu juga oleh Allah dilipat gandakan. Berapa kali lipat itu? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oh, itu Masya Allah. Baik, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib muslim yang lain, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah juga akan menutupi aibnya nanti di yaumul qiyamah. Jadi poin yang kedua, kalau kita itu berukhuwah, berkawan, berteman, berupaya untuk menutupi aib saudara-saudaranya sesama muslim. Tapi begini, para ulama itu memberikan penjelasan kepada kita, kalau aibnya dia itu ditutupi, ternyata aibnya itu mafsadatnya sangat luas. Contoh, saya tidak akan segan-segan untuk membicarakan Habib Kribo, begitu. Tahu ya Habib Kribo ya? Itu mafsadatnya kalau ditutup-tutupi hancur Pak, karena dia sejak awal senangannya menyerang Islam seperti itu. Maka yang semacam ini boleh kita sebut aibnya supaya untuk orang-orang lain itu tidak sampai terkena daripada mafsadatnya itu. Subhannya luar biasa itu Habib Kribo itu. Atau mungkin saya sebut nama namanya Profesor Dr. Musdar Mulia, ya, seorang dosen IAIN, yang dia menyebut bahwa yang namanya LGBT itu halal. Kalau model begini kita tutup-tutupi, habis Pak. Itu namanya sudah bukan aib, tapi itu namanya sudah kemungkaran, Bahkan dia pun juga berani mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar 45, kalau di Indonesia ini lebih baik Undang-Undang Dasar 45. Kalau ini sudah bukan aib lagi, tapi ini sudah kemungkaran yang memang harus ditegakkan. Ketika ada ulil absar abdallah, tapi sekarang katanya sudah taubat gitu ya. Sudah taubat. Dulu pernah dia mengatakan bahwa tidak mungkin kalau tongkat itu dipukulkan ke laut, kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Dulu begitu dia mengatakan. Tapi kalau memang dia itu kemudian tobat, ya sudah, kita tutup aibnya. Tapi kalau dia belum tobat dan terus semacam itu dan mafsadahnya skala nasional bahkan mungkin begitu ya, maka dan semacam itu kita nggak apa-apa dalam rangka untuk supaya umat Islam tidak terjerembab kepada kesesatan dia. Tapi kalau memang hanya sekedar konteksnya kita mungkin bertetangga, berapa, dan sekiranya memang masalah itu tidak sampai pada posisi yang membahayakan dan sebagainya, kita tutup aja dulu. Mudah-mudahan ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya. Itulah. Oke. Lanjut ya. Nomor 3, kalau kita itu al-quwwah, ikhtiyarul asdiqai as-salihin, memilih teman-teman yang baik-baik. Memilih teman yang baik-baik. Kata Nabi apa? Ar-rajulu ala dini khalidi. Seseorang itu ya seperti agama temannya. Saya terjemahkan ala itu seperti. Karena watak itu menular.
watak itu menular. Jadi kalau Nabi menggambarkan itu seperti kita kumpul dengan orang jual minyak wangi ataukah kita itu kumpul dengan orang yang pandai besi. Ya, kalau kita kumpul dengan pandai besi, meskipun kita tidak melakukan, kita kena percikan apinya. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang tukang minyak wangi, meskipun tidak beli tetap ikut wangi. Gitu. Lupa apakah kita itu memilah-milah orang rusak, orang anu? Tidak, maksud saya kita ini kan belum bisa toh, mohon maaf, belum bisa mengkontaminasi, belum bisa mewarnai. Namun saya jenengan kalau kumpul sama orang, mohon maaf, yang tidak soleh, jenengan itu terwarnai ataukah mewarnai? Kebanyakan kita itu terwarnai karena memang belum bisa mewarnai. Ya kalau Kanjeng Nabi sanggup bisa mewarnai dengan trik-trik tertentu. Ada orang pezina, ada orang macam-macam juga. Ya dia ketemu sama Nabi Muhammad, Nabi tetap bergaul sama orang ini tadi. Tapi Nabi cuma ngomong gitu, nanti ya, lagi ketemu aku tidak boleh bohong. Hanya digitukan tok loh, orang ini tobat. Karena dia mikir, ketika Nabi janji sama saya, janji Ustaz, apa janjinya? Kalau ketemu saya jangan bohong. Digitukan sama Nabi. Akhirnya dia tuh mikir, iya ya, kata Nabi, saya ketemu gak boleh bohong. Nanti kalau saya zina, kemudian saya ditanya, kamu zina apa enggak? Mau jawab apa-apaan, gara-gara itu dia berdosa. Lah kalau kita, maksudnya dalam posisi ikhtiarul istiqah, ini konteksnya karena memang kita itu belum bisa mewarnai, Pak. Dan karena watak itu bisa menular. Betul ya. Nah, tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap jalan. Lupa lah yang kita itu tidak bergabung sama mereka yang mendakwahi orang mabuk-mabuk siapa, yang mendakwahi orang yang zina-zina itu siapa. Ya kita yang mendakwahi mereka. Bedakan antara beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kita bersahabat dengan mereka itu berbeda. Kita tidak membenci orangnya, tidak boleh membenci orangnya. Benci perbuatannya saja kita benci. Dan kita pun juga tetap berpaham dia pun juga saudara kita. Mungkin dia melakukan itu berbagai macam faktor. Dan suatu saat dia bertobat. Mungkin dia lebih soleh daripada kita. Gitu. Jadi melihat orang yang penuh dengan maksiat itu jangan memakai kacamata kuda atau sebelah mata. Sudahlah, mereka saudara kita, doakan mereka, kita ajak mereka ke jalan yang baik. Tapi kalau untuk bersahabat, dah kita kasih jalan. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita jalan. Itu saja. Karena kita belum bisa mewarnai. Kalau bisa mewarnai, mudah-mudahan aja dalam waktu singkat mereka bisa berubah. Sehingga tahu sholat, bisa kita ajak sholat. Sing biasanya mabuk, mandek gak mabuk. Itu kan luar biasa itu kan. Nah kita ini kadang-kadang melihat seorang seperti mereka sudah jijik lebih dulu. Seolah-olah kita itu sudah surga duluan, mereka neraka duluan. Akhirnya kita itu memandang sebelah mata kepada mereka. Tidak boleh begitu itu. Apakah Nabi melakukan begitu? Tidak. Ada orang pemabuk saja sama Nabi diajak duduk, diajak omong-omongan. Masya Allah, tobat juga gitu. Kalau kita kira-kira dia yang tobat atau kita yang kalau mabuk? Itu loh maksud saya itu di situnya. Maksud saya di situnya itu. Kita mau tobat untuk hibah, tobat untuk tidak ngerasani orang, tapi tetap rubuh dengan orang yang suka ngerasani wong. Kira-kira kita bisa menghentikan mereka hibah atau kita yang malah ikut hibah juga? Mesti melok hibah meneh. Nah itu loh. Oke, wes terpahami ya. Jadi memilih itu maksudnya begitu, memilih itu seperti itu. Terutama anak-anak kita itu masih SMP, masih SMA, masih SD, kan? Jangankan itu perguruan tinggi saja juga begitu. Itu pun juga penting untuk memilih duduk-duduk. Makanya para ulama menyebut dengan
mujalisatus sholihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Lah jenengan tiap hari duduk seperti ini, imannya naik terus, eling terus. Yo. Tapi yang belum naik kalau metu ke masjid, karo aku. Metu ke masjid belum naik. Ya. Ada yang memaaf itu di daerah sana. Dia habis sholat, duduk sama kawan, duduk omong-omongan. Ditanya sama kawan itu, sampean kerjanya apa mas? Dia ngomong, aku kerjanya copet pak. Lalu aku bisa ngomong, copet itu profesi, wae sholat ya sholat, wae nyopet ya nyopet, ya bukan ada yang wae sholat, wae nyopet. Apa ngomong gitu? Ada yang orang-orang model begitu. Contoh, ini yang ditemui oleh Imam Hanafi. Suatu saat Imam Hanafi itu ketemu ada seorang pemuda yang mencuri. Sama Imam Hanafi didelok dari jauh. Oh, mungkin pemuda ini lagi kelaparan, mungkin butuh makan. Dibiarkan sama Imam Hanafi mencuri. Nanti dikasih tahu sama Imam Hanafi. Ditutup nih pemuda ini. Lah, ternyata dia ini mencurinya gak sedikit, nyolongnya rada akeh. Dan kemudian dia sebagian dari yang dia curi itu disedekahkan kepada orang miskin. Lah Imam Hanafi kemudian iki mari nyolong harus disedekahkan. Sama Imam Hanafi ditepuk kudanya. Bahasa Jawa kita di sini penak, Mas, sampai memang nyolong ya Mas. Ya karena dia sudah ketahuan dia mau leres begini, saya nyolong, tapi saya mencuri karena Allah. Saya mencuri karena Allah. Loh kok bisa mencuri karena Allah ini piye? Iya, kalau saya mencuri dosanya satu. Ya, saya dolim mungkin sama orang itu. Tapi pas ketika saya sedekahkan, berapa orang yang sedekahkan? Satu kali sedekah saya dilipat gandakan 700 kali lipat. Berarti saya masih untung 699. Loh ada orang yang modelnya gini, korupsi 1 triliun, marusin 1 juta gawe umroh atau ke haji, marusin 500 digawe bangun masjid, sing 1 juta menen nang panti asuhan baru jalur dungu arah rakyat, itu dengan waku yo, itu 1 juta. Marono sing liyane dak nek rekening piye model ngene. Ndak bisa, Bu, Bapak, ndak iso ya. Jadi jangan sampai perbuatan baik kita, sholat kita itu hanya sebagai casing. Ojo cuma digawe casing, ketok iso wen, patuke sampai ngapal. Bedino kuplukan, bedino sarungan, bedino gawe gamis. Ini Masya Allah perilakunya itu. Mungkin di masyarakatnya nggak kelihatan, tapi di masyarakat yang lain. Nah, hati-hati, ya. Jadi maksud saya di poin ketiga memilih teman yang baik itu begitu. Karena kita ini belum bisa mewarnai. Ya syukur-syukur jadi bisa mewarnai. Anak-anak geng motor yang memang mereka sudah jauh dari agama bisa tobat, luar biasa. Nabi Muhammad itu menggambarkan begini, Bu, dalam hadis jenengan buka nanti di kitab Fathul Majid tentang mengajak kepada tauhid itu. Kalau ada orang itu dia berdakwah kepada satu orang dan ternyata satu orang ini kemudian mengikuti petunjuknya Allah, ya dalam bahasa kita bisa hijrah, maka orang ini pahalanya jauh lebih baik daripada namanya humrun ni'am atau humrun na'am. Saya lebih suka yang humrun ni'am. Humrun ni'am itu adalah semacam onta merah ya. Onta merah yang mahal, total mahal pada waktu itu zaman itu. Pokoknya istimewa, super istimewa. Untuk bisa satu orang saja hijrah, maka kata Nabi pahalanya lebih daripada humrun ni'am. Ya, kalau zaman sekarang mungkin yang paling istimewa apa kendaraannya itu. Ya, kita buat apa Lamborghini katakan begitu ya. Pokoknya gak apa-apa lah bayangin Lamborghini.
Jenengan kepingin Lamborghini loh. Saya mikir gini Pak, tuku Lamborghini yang kecepatannya sebegitu luar biasa, mari ngono ditumpaki di Malang yang serba macet, sia-sia. Tapi kalau jenengan punya Lamborghini tapi kemudian bendino lewat ning tol sih penting. Oke. Artinya begini, kalau umpamanya zaman sekarang ini jenengan bisa menghijrahkan satu orang berarti satu Lamborghini pahala. Kalau jenengan bisa menghijrahkan 10 orang berarti 10 sugih. Nah itu motivasinya dari Rasulullah Muhammad. Kalau memang kita bisa mewarnai orang, dan dakwah itu tidak harus di masjid. Dakwah itu di mana-mana. Ono panggone sing ngecepret, senengane jenengan cedeki akhirnya ngecepretnya hilang. Wah luar biasa. Luar biasa itu. Ono panggone senengane ngrasani wong, jenengan cedeki malu ngrasani wong hilang. Wah luar biasa itu. Ono panggone sing gak tau gelem ngaji, jenengan itik-itik akhirnya gelem ngaji. Akhirnya dia gelem sholat. Selama dia sholat jenengan dapat pahala. Tapi ojo dolimin orang lain. Ya bener pahalanya akeh jenengan itu. Tapi kok di yaumul kiamat bangkrut. Kenapa? Pahala-pahala itu akan diberikan kepada orang yang tidak ini habis nanti di yaumul kiamat. Lagi iso iku akhlake sing apik, ya gelem ngajak apik. Baik menjadi orang baik. Lebih baik lagi menjadi orang baik yang melakukan hal-hal yang baik. Ya, lebih baik lagi menjadi orang baik yang melakukan hal-hal yang baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Baik piro wolu. Kalau kita itu hanya jadi orang baik, itu kebaikannya hanya untuk kita sendiri kan? Kita melakukan kebaikan hanya untuk kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mengajak orang lain berbuat baik, akhirnya orang itu berbuat baik, akhirnya nanti kemudian ya untuk kita sendiri dan untuk mereka juga dapat. Lanjut ya. Al-ibtiadu an musahibatil asyarar. Ini lanjutan daripada yang tadi itu. Menjauh dari berteman bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang musyrik, dengan orang-orang yang munafik. Jangan. Ya ini di hadis yang bawah ini. Yang bawah ini itu kayak Rasulullah tadi itu menggambarkan seperti dengan orang minyak wangi dan orang yang tukang besi. Pilih saja orang-orang tukang minyak wangi. Wa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak menemukan suatu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu yuwaduna wadda, nanti jadi al-wadud. Yuwaduna itu saling cinta mencintai, menjadikan kekasih, menjadikan sahabat, menjadikan kekasih siapa? Man haddallah, orang yang senantiasa melanggar, orang yang senantiasa melawan, melejam aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang senengane melanggar aturannya Allah, fasik dia, ya dengan orang semacam ini jangan dia ambil sebagai sahabat, jangan dia ambil sebagai teman. Tapi tetap kita tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, lanjut. Nah ini sih nomor 5 penting juga. Kalau kita itu berteman, kalau kita itu berkawan, itu mulazimatul haya'i fi ta'amuli ma'al ikhwan. Mulazimatul haya itu apa Bapak? Netepi sifat malu, duweni isi fi ta'amuli di dalam muamalah ma'al ikhwani bersama teman-teman.
Kadang-kala kita itu ora duwe isin. Ya, jadi terutama memaaf kaum wanita kadang-kala itu. Ya, dari sisi pakaian. Pokoknya bendino ya aku ketok wong dia suka mata dan ada ciri-ciri ya. Ya saya bilang anak kecil-kecil paling saya mahasiswa SMA senengnya di kapal cende-cende mengumbar pahanya seperti itu. Ya ini kan sudah tidak karu-karuan. Iya. Dan kadang-kala sore atau siang hari sepedaan dengan celana semacam itu ya enjoy saja mereka itu. Ini namanya rasa malunya sudah ada. Dan ketika dia punya suami, saya juga pernah punya wali murid ya. Masya Allah, anaknya ibu bodoh. Padahal mau lulus orang coba begitu. Liwat tinggal di sekolah, Masya Allah. Iyo, cara ngandani ini. Masa kali dipandang tak yang ya punya rasa malu di dalam segala hal, tidak hanya sekedar pakaian. Dan kalau jenengan sebagai seorang suami membiarkan istrinya model kayak itu, tidak punya rasa cemburu sama sekali, itu namanya dayus. Dan orang yang dayus itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan baunya surga. Tidak punya cemburu, ya punya rasa malu dalam hal yang lain lah. Ya, kalau ada orang begini ya, gelem dikei tapi gak gelem ngekei itu mau berisi atau enggak? Gelem dikei tapi gak gelem ngekei. Kadang-kala habis dikei jalur terus begitu. Itu termasuk ya. Dikei anti kok rombol. Ini berarti berisi atau enggak? Belas. Ya, jangan seperti itulah. Dan yang namanya rasa malu itu adalah bagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Jadi iman itu lebih dari antara 60 sampai 70 cabang lebih. Fa'afdaluha qawluhu la ilaha illallah. Yang paling afdal itu adalah berkata la ilaha illallah, mengimani termasuk. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling bawah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Sebagai orang mukmin itu seharusnya jangan memberikan gangguan di jalan tempat orang itu berjalan lewat. Lai ono wong tuku motor kurang duwe garasi, malu teke dipikir elbo ganggu, itu termasuk ketenanan itu. Kalau orang Islam itu jangan sampai memberikan gangguan di jalan. Sebisa mungkin dia menghilangkan gangguan itu di jalan. Orang duwe garasi baru tuku motor diparkir di pinggir rembong baru mengganggu. Nah itu termasuk itu tidak punya malu. Itu berarti imannya tidak karu-karuan. Saya kalau sering ngomong ke belakang orang, lah itu tuku motor siap no garasi ini dhisik. Lebih baik berkorban menghilangkan satu kamar untuk jadi garasi daripada kemudian mengganggu lalu lintas orang. Itu saya kakek di mergoso itu. Iya, betul. Kayak motor, terus di masjid di pojok kan, maru wis ana apa jenenge tikungan, maru duweke motor blek-blek di kuandani malah ngamuk-ngamuk. Iya, saya mergoso kan. Soalnya aku bergamis mesti rono gitu. Ayo masih ngomong ya. Ternyata si parkir moniku ora tau melok ngaji. Nah itu. Seharusnya memang kalau di jalan itu ketika ada hal-hal yang memang mengganggu, kita malah diperintahkan untuk menyingkirkan. Masih ingat ya dengan hadisnya
seseorang yang menyingkirkan duri-duri kayu berduri yang di pinggir jalan itu yang kemudian oleh Allah diampuni dosanya, itu bukan malah ngasih orang itu gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu cabang daripada keimanan. Ada orang mengatakan al haya'u minal iman, yang betul adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malu duwe isin itu bagian daripada iman. Lek wong gak duwe isin berarti gak duwe iman. Gitu aja gambarannya. Makanya al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali hal-hal yang baik-baik. Duwe isin, mosok ora duwe isin jangan. Jadi, nomor 6 setelah itu kita diskusi. Kalau kita berkawan, kalau kita berteman, ya, itu nomor 6 bisa satu wajhi. Bisa satu wajih itu artinya wajahnya ceria, wajah ceria. Ketemu sesama muslim, wajahnya ceria, menampakkan kesenangan, berseri-seri, senyum lah, itu etika kalau kita berteman sesama muslim. Mosok sih ketemu konconi podo-podo muslimin metutut, senyum, gak iso belajar orang itu mau pikir. Begini orang gini, metutut deh. Lalu metutut deh salamnya cepet pedot. Ya, sehat mana senyum dengan metutut deh. Senyum, tapi tak delok yo ono sing metutut deh. Padha aku metutut deh. Padahal yo kalau ngaji karo aku lho padahal. Terus bal-bal tak arti bunyinya senyum yo ora iso nang aku. No, tapi saya harus mudah mungkin loratan utuh ya. Jadi salah satu ngaji itu ngono. Awalnya ngaji slogan kalau aku ngaji. Malu tiba-tiba belas gak tahu kalau ngaji. Malu kalau menurut saya itu kita kok memiliki gue. Saya mikir, sih salah ya aku ngasih pengajian ya. Mungkin ada yang menyinggung ya. Jadi saya kita ngaji ya enak pakai Al-Quran begini. Berarti ini gak tepat lagi. Justru kalau orang mau ngaji gak tersinggung itu gak bener. Soalnya gak perlu meningati. Emangnya ngaji itu harus menyesuaikan seleranya jamaah. Lek jamaah seneng guyon berarti ngaji ini kudu guyon. Tidak. Kalau ngaji itu menyesuaikan seleranya Allah dan Rasulnya. Perkara ini nanti jenengan loro ati dengan Al-Quran dan Sunnah itu urusannya jenengan. Lek jenengan purit, nah berarti itu wis kalau bahasa orang sekarang cemen gitu. Cemen ya, cemen. Lek purit dengan konteks ngaji sing sekiranya katanya menyinggung, cemen itu jenenge. Mentalnya mental TP, mental menjes. Nyampo ada pengajian yang wah ini kekencangan aku hatiku mau gak ngaji. Cemen udah. Kanjeng Nabi kurang ngopo piye. Emangnya ngaji itu sebenarnya kudu cocok kalau jenengan terus. Dong-dongnya mari kene ngomong masalah rokok gak ngaji. Susah ya. Aku anggar ngaji mesti ngomongin masalah rokok baru gak ngaji. Iki mental opo model ngene iki. Ya ngomong sing api-api, Ustaz sama lain ngaji kok masalah rokok, ayo diskusi sing penak. Maru ya susah itu kalau mempengaruhi jamaah yang lain. Ojo ngaji di kono, nyapa masuk bahas rokok ayo. Oh jangan begitu. Parah. Kayak di Batu kemarin itu saya suka nonton orasi sering manusia. Jadwal saya Jumat Sabtu Jumat pertama setiap habis isya. Dong-dong gak dikandani, gak diopo. Ternyata wis diganti di Ustaz Lio gak digawe meneh. Baru aku WA nang salah satu jamaah, lho iki piye maksudnya? Iya Ustaz sama ranting lagi dia. Sama ranting dijadwal lagi lho. Aku tuh dikasih tahu. Posisi saya sudah dibantu pada waktu itu. Mas boleh, gak punya adab ini. Orang Muhammadiyah kok gak punya adab. Tak tinggal mas saya, tak tinggal.
Jadi gak diberitahu. Terus saya di WA diketok sama Ustadz itu, Ustadz Arif lagi, nah iya, gak punya adab jelas itu. Ayolah kita bisa satu wajib. Bisa satu wajib itu apa Bu? Sumek. Ayolah. Tapi yo lebih bujuni wong yo jo. Pak Arif balik kuya guru dengan susah tersekolah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda sesama muslim itu adalah sedekah. Itu ya. Pak Mukli itu senyum Pak. Itu teko omat ngadep ning ngarepe cermin. Belajar ya apa senyum sing pantes iki. Coba dulu. Sudahlah, perbedaan pertentangan di masjid ini sudahlah, anggap aja itu namanya kebiasaan. Dong-dongnya ribut masalah duitnya orang guyu-guyu. Dong-dongnya masalah pemilihan gak cocok malah gak guyu. Ini muslim ngopo modelnya. Sudahlah, kalau sudah dipilih, oke, jebret ya wes ayo gitu loh. Kalau sudah memang semacam itu, masa perbedaan pendapat kok bikin kita gak bisa senyum. Lo deh eling-eling main ustadz gitu. Mental apa man? Cemen. Lo ditakon di bojo ning ngaji orang cemen. Apa masa muslim punya mental cemen dulu. Kanjeng Nabi diboikot, Kanjeng Nabi diilokni, Kanjeng Nabi kepalanya dikasih teleke unta, Kanjeng Nabi diludahi. Apa meneh? Wah luar biasa, tapi Nabi Muhammad mental luar biasa. Kita dikai ngaji tersinggung titik gak ngaji, bedo titik gak nyopo. Makai di wong ngene-ngene. Oh ngene-ngene. Ayo saling rukun ya. Wis senyum sing penak. Lek lemane ada hal-hal yang memang sifatnya berbeda, tunggu sing penak omong-omongan. Aku kok duwe geger ngene yo. Kok beda karo awakmu apa ya? Oh iya wis ngene lho sing penak ini. Diskusi sing penak. Ojo pilih-pilihnya. Ojo satu-satuan. Ojo ukur-ukuran. Emangnya Rasulullah mengajarkan begitu? Senyum saja senyumnya itu ya lahir batin. Ojo melambene tok sing senyum tapi hati ini gak karu-karuan. Ada teman begitu lah. Wingine senyum, tangannya salaman, tapi hati ini bisul-bisul. Ya, apa apik model gitu. Wes, waktu lagi ngaji model ini tak entek nang kabeh wong. Gak diundang meneh terserah. Ya, moga ada didiskusikan silakan. Pak, kalau di kampung-kampung banyak polisi tidur itu gimana? Emangnya polisi tidur terang? Lihat ada polisi turun yang dalam itu. Ini Pak, saya itu termasuk yang tidak sepakat dengan polisi tidur. Kejadian mafsadatnya lebih tinggi. Oh, ibu-ibu mentang-mentang baru numpak sepeda di kono. Ada di tempat saya itu padahal polisi tidurnya gak tinggi. Itu jualan nasi goreng atau apa? Karena memang nyuruh gak kuat guling dan macam-macam. Lebih baik dimusyawarahkan kira-kira apa yang paling baik. Ya tidak mau. Kadang-kala kita ingin menghilangkan mafsadat tapi malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Itu juga gak boleh. Lebih baik kalau memang daful mudor muqaddamun ala jalbil masalah itu oke. Jadi kita ambil mafsadat, kita hilangkan mafsadat, jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lain. Dimusyawarahkan saja. Kalau di tempat saya sudah tidak ada, di kampung itu sudah ada. Tapi baru dikasih tulisan tok begitu ada sing gawe kenal fotopo, sing banter cegat tapi wong. Yo ono sing sepak tenanan.
Ya itu kudu ngono aja nek ganti kono, terutama mahasiswa-mahasiswa itu. Pembuatan di bangkoi dicegat, diculek-culek mau Pak, sopo jenenge. Iku tahu gak tulisan ini di kono ambil. Di kono ada nglawan musuh wong kampung ya kan. Nah, itu pada waktu itu begitu. Karena memang ada yang sudah seperti itu sampai di circle itu knalpotnya itu. Sepakat gak itu? Warna kupik bolong tindak nih sewet ganti protes. Ambil kartu mahasiswanya. Wis repot. Ini tak bawa ke kampus gimana? Sudah berani sudah. Itu aja cara-cara. Oke. Ada suatu yayasan Islam yang mencari dana, sasarannya pedagang atau toko laundry. Sedangkan pemilik toko laundry orangnya macam-macam, Islam, Kristen. Alasannya hasilnya untuk anak yatim itu apa? Menurut pandangan Islam itu gimana? Islam itu tidak suka dengan meminta-minta. Ya, secara individu apalagi. Jangan sampai kemudian kita itu mengatasnamakan Islam, tapi malah justru menjelekkan Islam sendiri. Jaluk-jaluk pemain Kristen. Kemudian mindsetnya akan berpikir, oh jadi Islam itu melarat kok ini. Akhirnya jalur-jalur nanti ini 87% umat Islam. Nah, itu. Jadi saya tidak sepakat. Dalam pandangan Islam meminta-minta itu tidak boleh. Bahkan sudah muncul di dulu fatwanya orang-orang MUI bahwa kita ngasih apa yang di pinggir jalan itu yang di setopan-setopan itu juga tidak diperbolehkan juga. Dan muncul undang-undangnya dari pemerintah untuk memberi seperti itu tidak boleh. Jadi jangan dilakukan. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang elegan saja. Yang elegan. Boleh menjadi donatur, tapi lihat bagaimana caranya. Ya, itu saja. Yang kedua, hukum masalah upah terhadap tukang. Contoh misalnya menyuruh orang lain upahnya normal. Sedang kalau jamaah separuh baik. Sedang kalau jamaah separuh seenaknya diri. Tanpa persetujuan akhirnya gerundel. Ini dolim namanya. Dolim. Ojo dume jamaah yang dulu. Sebelum foto Ustaz. Sampai yang belum ya. Lebih baik dikomunikasikan. Ngomong gini loh. Diajak omong-omongan. Ya. Ternyata kayak seperti di tempat saya itu tukangnya itu ya enak. Wes iki demi masjid, wes sama bayar separuh enggak apa-apa. Lek kalau mau masjid gak duit-duit, gak apa-apa aku gak dibayar. Ini tak tapi kalau tidak ada komunikasi tanpa ada persetujuan baru-baru kayak separuh. Mohon maaf. Boleh. Jelas lagi. Sudah. Sama coba ini. Itu ya jawaban saya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti sudah sampai 6. Terutama yang nonton tadi senyum, sumeh, gitu ya, duisin, ya, tidak berteman dengan orang-orang yang fasik, yang jelek dan sebagainya. Baik, nanti di akad ketiga kita kembali masalah apa? Hasmaul husna. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.